Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Febrianti, NPM 190-120-113, mahasiswi Manajemen Angkatan 19 di UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu pasar modal. Table of content atau pokok bahasan pada penjelasan kali ini berisi definisi pasar modal, pelaku pasar modal, jenis pasar modal, manfaat, produk, struktur, dan contoh kasus. Yang pertama yaitu definisi dari pasar modal. Menurut OJK, pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. Sedangkan menurut Bursa Efek Indonesia, capital market atau pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Dari dua definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar modal merupakan pasar keuangan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Selanjutnya yaitu pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten. Perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham maupun obligasi. Yang kedua yaitu investor. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga ada penjamin emisi, yang merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan oleh emiten. Yang keempat ada agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan berpublik tanpa adanya kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu pialang atau broker. Perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Selanjutnya yaitu jenis pasar modal. Secara garis besar, jenis pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer sendiri merupakan tempat pertama kalinya suatu saham ditawarkan kepada masyarakat, di mana hal ini biasa dikenal dengan istilah go public atau initial public offering, di mana perusahaan terbuka sebagai pihak penjual saham dan masyarakat atau investor sebagai pihak pembeli saham. Setelah itu, saham akan ditata di pasar sekunder untuk diperjualbelikan kembali antar investor. Selanjutnya yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder sendiri merupakan kelanjutan dari pasar primer yang mempertemukan antara investor jual dengan investor beli melalui mekanisme lelang berkelanjutan atau continuous auction. Lalu manfaat dari pasar modal. Keberadaan pasar modal tentu memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat. Yang pertama yaitu sebagai sumber dana bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Pengusaha dapat meminjam kepada masyarakat melalui penerbitan obligasi, menjual sebagian sahamnya, atau menerbitkan saham baru. Yang kedua yaitu sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya ke jasa keuangan, sektor keuangan. Yang ketiga yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan. Yang keempat yaitu untuk menciptakan keterbukaan atau transparansi dan menjunjung tinggi profesionalisme pada perusahaan sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Dan yang terakhir yaitu memperluas lapangan kerja bagi masyarakat baik sebagai pelaku pasar, karyawan perusahaan maupun sebagai investor. Lalu kita akan bahas mengenai produk pasar modal. Yang pertama yaitu saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.
memberikan hak atas dividen sesuai dengan bagian modal di sektor, seperti yang ditemukan dalam anggaran dasar perusahaan atau stok. Jenis dari saham sendiri terdiri dari dua, yaitu saham biasa dan saham preference. Selanjutnya, dari saham sendiri memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu dividen, di mana dividen ini merupakan pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan pemilikan saham. Dividen biasanya diberikan setelah adanya RUPS. Keuntungan kedua dari saham adalah capital gain, di mana harga jual lebih tinggi dari harga beli. Dan risiko untuk saham sendiri ada dua, yaitu capital loss, di mana ketika harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga beli. Dan risiko yang kedua yaitu risiko likuidasi, di mana perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Untuk obligasi sendiri terdapat tiga jenis, yaitu obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi retail. Untuk keuntungan dari obligasi ini, yang pertama yaitu mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik dari efek bersifat hutang yang dibeli. Pada umumnya, tingkat kupon fee atau nisbah ini berada di atas bunga Bank Indonesia atau BI Rate. Yang kedua, memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat uang di pasar sekunder. Dan yang ketiga, memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan saham, harga saham lebih berfluktuatif. Dan risiko dari obligasi ini adalah ketika penerbit obligasi gagal bayar atau tidak bisa memberikan pokok dan bunga tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo. Lalu ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jenis dari reksadana ini ada 4. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang, di mana jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini relatif mirip dengan reksadana pasar uang. Bedanya penempatan investasi reksadana adalah pada efek surat utang seperti surat utang negara, suku, dan obligasi sekurang-kurangnya 80%. Dan yang ketiga yaitu reksadana saham. Sesuai namanya, reksadana saham adalah penempatan dana investor oleh manajer investasi di portofolio saham sekurang-kurangnya 80%. Dan yang terakhir yaitu reksadana campuran. Sesuai dengan namanya yakni campuran. Reksadana campuran adalah reksadana dengan penempatan investasi gabungan antara saham dan obligasi. Keuntungan dari saham yaitu bisa berinvestasi dengan modal minim, tidak membutuhkan keahlian dan pengetahuan soal investasi dan risiko, karena di sini dana diserahkan kepada manajer investasi. Yang ketiga, efisien dari sisi waktu karena pengolahan dana dilakukan oleh manajer investasi. Selanjutnya yaitu perkembangan investasi bisa dicek melalui online secara real time. Dan keuntungan yang terakhir adalah banyak penawaran investasi reksadana sehingga pilihannya sangat beragam. Selain itu juga ada resiko dari reksadana itu sendiri, di mana investor akan ikut rugi apabila investor yang dilakukan manajer investasi mengalami kerugian dengan ditandai berkurangnya nilai unit pernyataan. Yang kedua yaitu adanya resiko likuiditas. Dan yang terakhir yaitu terjadinya investasi, di mana apabila manajer investasi pengelola reksadana tidak melakukan kewajibannya sehingga investor bisa kehilangan dananya.
Selanjutnya yaitu ada derivatif, merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain, di mana aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua jenis kontrak perdagangan yang umum dijual, yaitu kontrak berjangka dan kontrak opsi. Kontrak berjangka sendiri adalah jenis kontrak yang biasa diperdagangkan pada bursa berjangka untuk bisa melakukan pembelian ataupun penjualan terhadap suatu aset atau instrumen pada tanggal di masa depan dengan harga yang sebelumnya sudah ditetapkan. Lalu untuk kontrak opsi sendiri merupakan instrumen yang memberikan suatu hak untuk para pemegangnya agar bisa membeli ataupun menjual aset pada suatu satuan harga tertentu sebelum tanggal jatuh tempo. Next, kita akan membahas mengenai struktur pasar modal. Ada lembaga-lembaga pasar modal. Yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang berdiri dengan tujuan agar seluruh kegiatan dari sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Tugas utama dari OJK ini adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa di sektor keuangan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk ke dalam industri keuangan non-bank. Di bawah pengawasan OJK terdapat Bursa Efek Indonesia yang merupakan satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia yang didirikan dengan tujuan agar perdagangan efek di Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. Bursa Efek Indonesia sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota Bursa Efek, sebagai pendorong transparansi usaha dengan menyebarluaskan informasi perusahaan, serta menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal. Selanjutnya yaitu ada ADClear atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia yang biasa kita kenal sebagai KPEI. Pendirian lembaga ini bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya yaitu ada KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia, di mana lembaga ini didirikan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Struktur dari pasar modal, yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan, di mana di bawahnya ada Bursa Efek Indonesia, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau KPI, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI. Ketiga, lembaga ini mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat pihak-pihak lain di dalam perdagangan pasar modal yang dikelompokkan dalam perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal, dan emiten. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus dari PT Asabri atau Asuransi Anggota Bersenjata Republik Indonesia yang terjadi pada tahun 2012 hingga 2019. Kasus ini berawal dari Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri yang merupakan konsultan investasi maupun manajer investasi, yaitu Heri Hidayat, Beni Cokro Saputra, dan Lukman Purnomo Sidi, untuk membeli atau menukar saham dengan portofolio Asabri dengan saham-saham di Heru, Beni, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tadi menjadi milik Asabri, seluruh kegiatan investasi Asabri pada 2012 hingga 2019 dikendalikan oleh Heru
Beni dan Lukman, di mana memperlihatkan seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan liquid. Padahal transaksi yang dilakukan hanyalah transaksi semu dan hanya menguntungkan Heru, Beni, dan Lukman, yang tentunya merugikan pihak atau investasi asal beli sendiri karena mereka menjual saham-sahamnya dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham-saham tersebut. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara sebesar 23,3 triliun. Kasus lain yang terjadi yang cukup ramai dibicarakan seperti kasusnya Jiwasraya, di mana di situ pihak Jiwasraya sendiri gagal dalam membayar tanggungannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.